Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh, doa terbaik deh untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Andik Lewinga. Dan kisah ini keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Akhir tragis, kepala sekolah korup. Aku memejamkan mata, mencoba menahan diri saat mendengar desisan suara istriku yang seperti bisa melukai gendang telinga. Mas, kapan kita bisa beli mobil? Lihat dong tetangga sebelah, dia aja baru ganti mobil baru. Lah kita masih pakai mobil tua yang karatan. Malu aku mas, malu tau gak? Sinta berdiri di depan meja makan, tangan di pinggang, matanya menatap Nyalang. Usianya baru 31 tahun, 9 tahun lebih muda dariku, tapi energinya untuk menuntut dan mengeluh seakan tak ada habisnya. Benar-benar lelah aku dibuatnya. Selalu saja ada yang diminta, menuntut ini, menuntut itu. Tak bisa melihat tetangga atau kawan-kawan arisannya membeli sesuatu yang baru, kalung emas, gelang, cincin, tas branded, motor baru, dan sekarang dia menuntut mobil baru. Astaga. Di depan orang lain, dia adalah sosok istri kepala sekolah yang sempurna. Dia ramah, perhatian, dan selalu murah senyum. Tapi di rumah, topeng itu dilepaskan, menyisakan wanita ambisius dan manipulatif yang ku kenal selama ini. Ngomongnya pelan-pelan dong, Sin. Nanti ada yang dengar. Bisikku menoleh ke arah jendela yang terbuka. Rumah dinas kepala sekolah ini bagai akuarium bagiku, transparan, dan bisa saja mata wali murid dan guru-guru mengawasi kehidupanku. Jika kepala sekolah yang lain di desaku tak pernah mengambil jatah rumah dinas, aku berbeda. Istriku lebih mementingkan keinginan gaya hidup daripada kebutuhan memiliki rumah. Siapa yang peduli? Hardiknya meski suaranya sedikit menurun. Kita sudah bicarain soal ini berulang kali loh mas. DP mobil itu gak besar tahu. Kamu punya akses, punya kesempatan. Uang iuran liburan kelas 6 itu jumlahnya besar. Besar mas. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ya, uang iuran liburan. Setiap wali murid kelas 6 telah membayar Rp295.000 per bulan selama 11 bulan dengan total 45 murid. Uang yang terkumpul mencapai hampir 150 juta rupiah. Rencana awalnya adalah naik bus pariwisata yang nyaman ke daerah pegunungan. Sebuah perjalanan melepas penat selepas ujian nasional, hadiah untuk anak-anak yang telah bersusah payah selama ini, juga sebagai hadiah perpisahan yang bisa dikenang ketika mereka sudah dewasa nanti. Para wali murid juga akan diikutkan dalam liburan itu. Tapi itu uang mereka, Sinta. Itu uang untuk anak-anak. Aku membelai istriku, suaraku melembut. Loh, kan kita bakalan tetap ngadain liburan sekolah untuk mereka. Potong Sinta dengan cepat. Cuma aja kita tuh perlu efisiensi mas. Naik bis itu kan mahal banget. Kenapa juga gak naik truk aja sih? Tapi truknya yang bagus, yang ada tenda di bak belakangnya.
itu kan justru lebih berkesan. Pengalaman petualangan untuk anak-anak. Naik truk, rasanya seperti ditampar. Sinta, mereka itu bayar untuk kenyamanan, buat senang-senang bareng orang tua, bukan buat berpetualang di bak truk. Terus, kamu dapat apa dong dengan gajimu yang pas-pasan ini? Sindirnya dingin, matanya menyapu tubuhku dari baju kaos ketat sampai celana panjang yang sudah pudar. Mas, kamu itu kepala sekolah, seharusnya punya gengsi. Dan aku ini istri kepala sekolah. Tapi kalau perhiasan emas pun tak mampu kamu belikan, apa kata orang-orang, Mas? Apa? Rasa takut itu selalu datang lebih dulu. Takut pada amarahnya, pada caci makinya, pada dinginnya perlakuan yang akan kuterima berhari-hari jika tidak menuruti keinginannya. Aku, kepala sekolah, berusia 40 tahun yang seharusnya menjadi panutan, ternyata hanya seorang pengecut di hadapan istriku. Oke. Aku akan pikirkan. Gumamku, ya, aku memilih menyerah. Sinta mendekat, mendorong bangkuku sehingga aku terpaksa menatapnya. Senyum tipis yang manipulatif muncul di bibirnya. Gak perlu dipikir terlalu panjang, sayang. Lakukan saja. Jangan banyak pertimbangan. Untuk kita, untuk masa depan kita. Aku gak bisa memberikanmu anak. Jadi harta dan status adalah satu-satunya caraku supaya tidak dipandang rendah. Kalimat itu seperti pisau, Mandul. Itu adalah luka bagi Sinta, dan dia menggunakan luka itu sebagai senjata baik terhadapku maupun terhadap orang lain. Aku mengangguk pelan. Rasa bersalah mulai menggerogoti dari dalam. Ya, akan aku atur. Kataku, suaraku serak. Rapat wali murid diadakan seminggu kemudian. Aku berdiri di depan aula yang penuh, memandangi wajah-wajah penuh kepercayaan itu. Mereka adalah orang tua dari anak-anak yang mempercayakan masa depan pendidikannya padaku. Dan aku akan mengkhianati salah satu kepercayaan itu di penghujung masa kelulusan mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, aku membuka sambutan, suaraku sedikit gemetar, tapi ku coba untuk mengendalikan. Setelah melalui pertimbangan yang matang, dan demi mengutamakan nilai kebersamaan dan juga nilai petualangan, kami dari pihak sekolah memutuskan untuk mengganti moda transportasi liburan akhir tahun ini. Terdengar bisikan-bisikan penasaran dari para wali murid. Wajah yang tadinya sumringah berubah menjadi sedikit menakutkan bagiku. Aku bahkan sudah takut lebih dulu sebelum mereka mengerti apa yang akan kuucapkan. Aku takut karena niat burukku. Alih-alih menggunakan bus, lanjutku, aku berhenti sejenak untuk menelan ludah demi membasahi tenggorokan yang terasa kering. Kita akan menggunakan truk yang telah dimodifikasi dengan tenda dan juga karpet yang nyaman. Ini akan menjadi pengalaman unik bagi anak-anak, seperti berkemah di bak truk yang berjalan, menyusuri pegunungan, merasakan angin sepoi-sepoi, dan yang terpenting, dengan penghematan ini kita bisa mengalokasikan dana lebih untuk fasilitas dan juga konsumsi selama perjalanan. Hening. Lalu seorang bapak-bapak berdiri. Maaf Pak Harun, bukannya saya tidak setuju, tapi apakah aman untuk anak-anak jika naik truk? Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tetap normal di mata mereka. Sudah pasti Pak, kami telah memilih penyedia jasa yang terpercaya. Truk-truknya dalam kondisi prima dan sopirnya juga pengalaman. Ini justru akan lebih nyaman daripada segi kebersamaan. Itu adalah kebohongan pertama yang kuucapkan dengan lancar. Aku telah memilih perusahaan logistik kecil yang menawarkan harga murah jauh di bawah harga sewa bus. Perbedaan harganya hampir 80 juta. Telah aku simpan di rekening terpisah uang yang rencananya akan kupakai untuk membayar DP mobil baru dan seuntai kalung emas bagi Sinta.
Wali murid tampak berpikir. Beberapa terlihat ragu, tapi sebagian besar karena kepercayaan mereka padaku sebagai kepala sekolah yang tak pernah ketahuan berbuat curang, akhirnya mereka mengangguk setuju. Rasa bersalah itu menusuk lebih dalam, tapi bayangan senyum Sinta dan mobil baru itu berhasil menekan untuk sementara. Setelah rapat wali murid selesai, aku langsung pulang ke rumah dinas yang lokasinya ada di dalam lingkup sekolah. Sebagian besar wali murid sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sebagian lagi masih ada yang mengobrol dan membeli jajanan di luar pagar sekolah. Pintu rumah tertutup dengan sendirinya karena angin mengasingkanku dari dunia luar yang baru saja kuhianati. Suara klakson dan obrolan wali murid yang masih tersisa di halaman sekolah perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menegang di ruang tamu. Sinta tidak menyambutku di pintu. Aku menemukannya duduk di sofa, kakinya disilangkan, jari-jarinya yang letih dengan kutek merah menyala sedang memainkan layar ponsel. Dia tidak langsung melihatku. Rapatnya sudah selesai, kataku. Suaraku serak. Aku melepas sepatu dan menaruh tas kerjaku di kursi. Dia baru saja menoleh, senyum tipis. Bukan senyum hangat istri yang menyambut suami, tapi senyum puas seorang kolektor yang melihat barang pesanannya telah tiba. Jadi, tanyanya singkat, matanya berbinar menatapku penuh harap. Mereka setuju, jawabku, menjatuhkan tubuhku ke sofa di seberangnya. Badanku terasa lemas, seperti habis berlari maraton puluhan kilo. Aku letih menghadapi istri yang selalu menuntut. Aku juga kecewa pada diri sendiri yang tak bisa berbuat banyak di depan istri selain menunduk hormat pada setiap permintaannya. Beberapa ada yang ragu, tapi akhirnya mereka setuju. Aku melanjutkan kalimatku. Bagus, katanya datar, lalu kembali fokus pada ponselnya. Jempolnya bergerak cepat, mungkin mengirim pesan pada seseorang, mungkin ke teman arisannya untuk memamerkan kemenangan kecil ini. Aku sudah lihat dari jendela, truk-truknya yang kemarin itu kan. Tapi Sinta, dia bilang truknya dalam kondisi baik. Potongnya masih tidak menatapku. Sopirnya bilang begitu. Aku mencoba menahan gejolak di dadaku, tapi truk mereka terlihat sudah tua dan baknya kayu, gak seperti yang kita bayangkan. Akhirnya Sinta menoleh, senyumannya lenyap. Terus, maksud kamu apa, Mas? Mau mundur sekarang, setelah semua ini? Bukan, Sinta. Tapi, apa kita gak bisa nyewa yang sedikit lebih bagus dan lebih layak? Uangnya kan ada, kita gak perlu mengambil terlalu banyak. Dia, Mas, desisnya tiba-tiba. Suaranya seperti sabetan cambuk. Dia melemparkan ponselnya ke bantalan sofa dan berdiri mendekatiku. Kita sudah obrolin ya soal ini berkali-kali. DP mobil itu gak murah, Mas. Kalau emas yang aku mau juga gak murah. Ini untuk gengsi kita, Mas. Untuk gengsimu juga dong sebagai kepala sekolah. Untuk harga diri kita di mata keluargamu, di mata keluargaku, juga di mata masyarakat sekitar. Bukan di mata teman-teman arisanmu yang sok sosialita itu, Aku mencoba sedikit memberanikan diri untuk meninggikan suara. Dia membungkuk. Wajahnya begitu dekat dengan wajah aku. Aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang menyengat. Terserah kamu mau bilang apa, Mas. Yang jelas, apa kamu pikir mereka akan menghormatimu kalau tahu kamu hidup pas-pasan? Mereka itu cuma akan kasihan. Dan aku gak mau dikasihani. Aku pantang dikasihani. Aku perempuan mahal, dan kamu tahu itu. Kalau kamu gak bisa turutin mau aku, lebih baik kamu gak usah ada di hidupku. Rasa takut itu mulai merayap lagi. Aku melihat kilatan di matanya, tanda bahwa amarahnya akan meledak jika aku berani membantah. Tapi Sinta, anak-anak dan wali murid mereka akan baik-baik saja, Mas.
itu cuma perjalanan 1 hari doang. Duduk di truk beberapa jam itu gak akan membunuh mereka. Dan yang penting, mereka sampai tujuan dan bisa liburan. Selesai, titik. Dia berjalan ke meja, mengambil selembar brosur mobil yang selalu dia simpan. Dia menyodorkan padaku. Lihat, ini yang kita perjuangkan. Bayangkan, kita berkendara dengan mobil ini. Semua orang bakalan melirik. Mereka akan bilang, itu Pak Harun sama Bu Sinta. Sukses sekali. Aku memandangi brosur itu, mobil itu berkilau sempurna. Tapi dalam bayanganku yang terlihat adalah bak truk kayu yang kotor dan wajah-wajah polos anak-anak didikku. Sin, aku punya firasat buruk. Bisikku hampir tak terdengar. Dia mendejakan lidah karena kesal. Dia meraih tanganku, mencengkramnya dengan kuat. Bukan belayan, tapi cengkraman. Mas, firasat itu untuk orang lemah, untuk orang halu. Kita harus tegas sama komitmen yang kita berdua buat. Keputusan sudah dibuat. Sekarang tutup mulut dan jalani saja. Jangan kebanyakan mikir, jangan lemah, dan jangan gampang kasihan. Dia melepaskan cengkramannya, lalu berjalan ke arah dapur, meninggalkanku sendirian dengan brosur mobil di tangan dan bayangan truk-truk reot itu di kepalaku. Aku mendengar dia membuka kulkas, menuang sesuatu, suara gelas berinting. Aku memandangi tanganku yang masih terasa bekas cengkramannya, lalu aku mendengarnya lagi, lebih jelas dari tadi siang meski hanya dalam kepalaku. Penipu, koruptor, pengkhianat. Bukan, itu bukan bisikan gaib, itu suara hatiku sendiri. Hari keberangkatan pun tiba. Halaman sekolah dipenuhi oleh semangat, canda dan tawa anak-anak kelas 6 dengan seragam lengkap, dengan tas di punggung, berkumpul dengan wajah ceria. Para wali murid juga banyak yang ikut sebagai pendamping. Mereka saling bercengkrama, berfoto, berbagi cerita. Suasana hangat dan penuh keakraban pagi itu. Aku melihat ada yang sibuk menata bekal, ada yang sibuk menelpon, merokok, bahkan ada yang heboh karena ada barang yang tertinggal di rumahnya. Pak Harun, mohon maaf ini Pak, apa ini sudah mau berangkat? Tanya perempuan yang heboh tadi. Iya Bu, kenapa Bu ya? Apa ada yang ketinggalan? Tanyaku pada ibu-ibu bergincu tebal yang usianya ku perkirakan sebaya denganku. Iya Pak, lauk saya ketinggalan sama dompet juga. Saya cuma bawa nasi putih ini Pak. Saya minta izin ya, ambil ke rumah dulu. Boleh Pak? Tanyanya harap-harap cemas. Aku melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangan kananku, lalu menjawab, jangan sampai lebih dari 15 menit ya Bu. Kalau lama yang lain bisa marah-marah. Lagian yang ada keburu panas ketika nanti kita berangkat. Iya Pak, terima kasih yo. Aku mengangguk sambil tersenyum, sedangkan ibu-ibu itu meminjam motor pada orang yang rumahnya bersebelahan dengan sekolah tempatku berdinas. Aku berjalan di antara para wali murid, menyapa dan tersenyum, tapi setiap jabat tangan terasa seperti sengatan listrik, setiap tatapan polos anak-anak bagai membuatku gelisah. Semoga perjalanannya lancar ya Pak Harun, ucap Bu Rani, wali murid dari Andi sambil menyodorkan sebungkus nasi bungkus. Terima kasih ya Pak, sudah mengatur semuanya. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Sama-sama Bu, ini kewajiban kami. Dia tersenyum, lalu berbalik memeluk anaknya. Aku memandangi mereka, dan untuk sesaat aku membayangkan, jika saja uang itu tidak ku korupsi, jika saja kami naik bus yang nyaman seperti rencana semula, tentu aku tak perlu merasa sebersalah ini. Tapi itu semua sudah terlambat. 4 unit truk besar yang tentunya bukan truk bagus seperti yang kubicarakan telah terparkir di halaman. Semua terlihat tua dan bak kayunya terlihat kusam dan kasar, meskipun terlihat sedikit basah bekas dimandikan. Tentu saja dimandikan. Itu truk yang biasa digunakan mengangkut bata. Tak lama kemudian, Sinta datang dan berdiri di sampingku. Dia memakai gaun mahal dengan senyum yang sempurna.
Seperti biasa, senyumannya tak pernah membuatku terkagum-kagum dan bangga, tapi jika mengingat perangainya, aku seakan ingin muntah. Untung saja dia cantik. Lihat, semuanya berjalan baik, bisiknya padaku sambil mencubit lenganku dengan keras. Jangan tunjukkan wajah bersalahmu yang menyebalkan itu, Mas. Pasang muka ramah, bahagia, dan berwibawa. Jangan letoy dong kayak orang gak makan begitu. Aku mengangguk, memaksakan untuk tersenyum. Setelah wali murid yang izin pulang tadi kembali, yang lainnya pun merapat ke truk-truk itu. Anak-anak dan wali murid mulai naik ke bak truk. Mereka didorong, ditarik. Ada yang tertati-tati menaiki tangga kayu yang ringkih. Beberapa wali murid saling membantu mengangkat anak-anak mereka ke atas. Suasana tetap ceria, tapi ada keraguan yang terselip di mata beberapa orang tua. Ada yang terlihat sinis, tidak puas, dan ada yang bergumam tak jelas sambil mencuri pandang padaku dan istriku. Aku naik ke truk paling belakang bersama beberapa guru pendamping. Sopirnya, seorang lelaki parubaya dengan mata merah, hanya mengangguk saat kusapa. Aku mencoba menepis perasaan tidak enak. Ini akan baik-baik saja, bisikku pada diri sendiri. Ya, semua akan baik-baik saja. Truk-truk itu akhirnya bergerak, meninggalkan halaman sekolah dengan klakson bersaut-sautan. Aku melambaikan tangan pada mereka yang berdiri di pinggir, pada Sinta yang tersenyum puas. Dia tidak ikut. Dia bilang dia tidak suka bepergian dengan berdesak-desakan. Perjalanan awal berjalan dengan lancar. Anak-anak bernyanyi, tertawa. Para wali murid sepertinya menikmati perjalanan meski harus duduk berjubel di atas kursi kayu yang disusun di bak truk. Tapi kemudian kami mulai memasuki jalan pegunungan. Jalan yang berkelok-kelok, menanjak dan menurun tajam. Aku mulai merasa mual. Bukan karena jalanan, tapi karena ketakutan. Truk kami terkadang mengeluarkan suara aneh saat menanjak. Remnya seringkali berbunyi krek, krek saat melalui turunan curam. Semuanya baik-baik saja kan Pak Sopir? Tanyaku pada sopir yang tampak tegang. Biasa saja Pak, santai. Jalanan begini memang berat, jawabnya singkat tanpa menoleh. Hujan mulai turun ketika kami mencapai puncak jalur paling berbahaya. Kabut turun, menyamarkan jurang di sebelah kiri jalan. Aspal menjadi licin. Aku mencengkram pinggiran jok. Doa-doa terucapkan dalam hati. Ya, ini semua salahku. Ini semua salahku. Tiba-tiba saja truk di depan kami, yaitu truk nomor 3, mengeluarkan suara gaduh. Awas, remblong, teriak sopir sambil melongok keluar jendela. Semuanya terjadi dalam slow motion. Truk nomor 3 itu meluncur tak terkendali, menabrak bagian belakang truk nomor 2 di depannya dengan benturan keras yang memekakan telinga. Dua truk itu seperti mainan yang direnggut oleh tangan tak kasat mata, terlempar, terguling, dan kemudian dalam beberapa detik saja dua truk itu menghilang dari bibir jalan, terperosok ke dalam jurang yang dalam dan gelap, ditemani teriakan pilu yang menggema, meraung-raung meminta pertolongan. Jeritan, teriakan, suara benturan, lalu senyap, dan itu yang lebih mengerikan dari semuanya. Truk kami dan truk di depannya berhenti mendadak. Aku melompat keluar, kakiku lunglai. Aku berlari ke tepi jurang, jantungku seperti berhenti berdetak. Di bawah, reruntuhan dua truk berserakan, warna merah darah mencolok di antara hijau pepohonan dan tanah yang tercongkel badan truk. Teriak kesakitan, tangisan anak-anak, jerit kepanikan, semuanya bergema dari dasar jurang, membentuk situasi mencekam yang menghantuiku seketika. Aku jatuh berlutut. Hujan membasahi wajahku bercampur dengan air mata. Aku memandangi jurang itu pada kehancuran yang kusebabkan, dan untuk pertama kalinya aku mendengarnya. Bisikan, bukan dari angin, bukan
bukan dari hujan, tapi dari sesuatu yang lain, sebuah bisikan halus. Kau yang melakukan ini. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa di sampingku. Hanya kekacauan, kepanikan, dan awal dari kekacauan yang kusebabkan sendiri tanpa orang lain tahu. Setelah sekitar 30 menit, tim SAR datang. Sebuah teriakan tiba-tiba pecah dari arah bawah. Ada yang hidup, tolong! Semua perhatian tertuju pada satu titik di mana badan truk nomor 2 yang ringsek itu tergantung di atas tebing curam, ditahan oleh akar-akar pohon yang sudah tua. Seorang ibu-ibu, ya, aku mengenalinya sebagai Bu Rina, wali murid dari anak yang bernama Dito, terjebak di dalam seonggok besi yang nyaris hancur. Tangannya terayun lemah mencoba meraih tali yang diulurkan oleh seorang relawan. Bertahan Bu, kami datang, teriak seorang anggota SAR sambil merayap turun dengan hati-hati. Jantungku berdegup kencang. Ada secercah harapan di tengah keputusasaan. Aku berdiri di tepi, tanganku berkeringat, memanjatkan doa-doa yang bahkan tak layak ucapkan. Relawan itu hampir sampai. Ujung jarinya hampir menyentuh tangan Bu Rina. Aku melihat wajah pucatnya yang penuh harap, matanya yang membesar menatap calon penyelamatnya. Sedikit lagi, gumamku tak sadar. Tiba-tiba, dengan suara mengerikan yang membuat bulu kuduku berdiri, truk yang menjadi sandaran Bu Rina bergeser, ranting dan akar yang menahannya patah satu persatu seperti tusuk gigi yang menahan beban besi. Cepat, ambil tangannya, teriak kepala tim SAR dari atas. Relawan itu berusaha menjangkau, tapi sudah terlambat. Tolong anak saya. Itu adalah kata-kata terakhir Bu Rina yang terdengar sebelum truk itu bergerak lagi, bukan jatuh, tapi meluncur perlahan. Seperti tenggelam ke dalam jurang, truk itu miring, lalu terguling, membawa serta tubuh Bu Rina yang terjepit di dalamnya. Teriakan pilu dan keputusasaan menggema. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuhnya yang sudah lemah itu terlempar dari rongga truk, jatuh bebas dan menghantam batu-batu tajam di bawah. Sebelum truk yang berat itu akhirnya menimpanya, mengubur harapan dan nyawanya dalam satu kali empasan. Dia hampir selamat, hampir. Jeritan pilu memecah kesunyian. Seorang lelaki, ya itu suaminya, berusaha menerobos barisan petugas sambil berteriak, Rina, Rina! Dia ditahan oleh beberapa orang, tubuhnya limbung, lalu roboh di tanah yang basah, menangis sejadi-jadinya. Tangisan kini bukan lagi tangisan sedih, tapi lolongan kesakitan menyayat hati. Suara seorang manusia yang jiwanya baru saja ditinggal pergi belahan jiwanya, ibu dari anak-anaknya. Aku memalingkan muka, perutku mual. Di depan mataku, bisikan-bisikan itu kembali, lebih keras, lebih jelas. Sekarang bukan lagi satu, tapi banyak suara-suara yang berteriak, menangis dan mengutuk. Kau penyebabnya, Harun. Berdebah. Aku menutup telinga, menggigit bibir sampai berdarah, tapi bisikan-bisikan itu bukan berasal dari luar. Mereka berasal dari dalam kepalaku, dari lubuk jiwaku yang paling dalam. Evakuasi terus berlanjut, tapi sekarang suasana berubah. Dari upaya penyelamatan menjadi pengambilan mayat, satu persatu jasad dibungkus kantong plastik hitam dan orange. Setiap kantong yang diangkat seakan berteriak padaku, "Ini harga mobil barumu, Harun." Aku tidak bisa lagi berdiri. Aku berjongkok, memuntahkan isi perutku yang sudah nyaris kosong. Cairan pahit itu tercampur dengan air mata dan hujan. Seorang polisi mendekat, menaruh tangan di pundakku. Pak Harun, lebih baik Anda pulang. Kondisi Anda tidak baik. Evakuasi berlangsung semalaman. Pemandangan itu bagai mimpi buruk. Petugas kepolisian, SAR dan relawan berjibaku menuruni tebing yang curam. Teriakan-teriakan berubah menjadi isak tangis ketika satu persatu korban diangkat. Beberapa masih hidup, kebanyakan sudah menjadi jasad tak bernyawa. Aku berdiri di pinggir, membeku, menyaksikan semuanya. Seorang bapak-bapak, ya
Aku ingat wajahnya. Dia adalah Pak Rudi, ayah dari salah satu murid. Dia berlari ke arahku. Wajahnya diliputi kemarahan. Kamu yang membunuh istriku, teriaknya, tangannya meraup kerikil dan melemparkannya ke arahku. Batu itu mengenai bahuku, tapi rasa sakit itu tak ada artinya dibandingkan dengan hantaman di dalam dadaku. Bajingan kamu, Harun. Kalau naik bus tidak akan seperti ini. Bajingan, kembalikan anakku, Harun. Beberapa orang menahannya, menariknya pergi, sementara dia terus mengumpat, mengutuk namaku. Perjalanan pulang di mobil yang menjemputku terasa seperti prosesi menuju tiang gantungan. Aku duduk di kursi belakang. Tubuhku gemetar tak terkendali. Baju yang kukenakan masih basah oleh hujan dan bercak-bercak lumpur, atau mungkin itu darah. Setiap kali mobil melewati gundukan, bayangan tubuh Ibu Rina yang terlempar dan kantong-kantong mayat yang berjajar di tepi jurang langsung menghantui pikiranku. Sopirnya, Pak Joko, guru yang biasanya cerewet, kali ini dia membisu. Hanya sesekali dia melirikku lewat kaca spion, matanya penuh dengan pertanyaan yang tak berani ia lontarkan. Saat mobil memasuki jalan menuju halaman sekolah, sekumpulan orang yang berdiri di tepi jalan membuatku merasa semakin takut. Beberapa di antaranya adalah wali murid yang anaknya tidak ikut dalam perjalanan itu. Mereka memandangi mobil yang kunaiki. Seorang ibu melipat tangan di dada, wajahnya masam. Seorang bapak lain menggeleng-gelengkan kepalanya. Tatapan mereka bukan lagi tatapan hormat kepada seorang kepala sekolah, tapi tatapan curiga, menyalahkan, bahkan benci. Rumah dinas tampak begitu sempit kali ini, sesempit perasaanku yang dihimpit rasa bersalah dan sesal. Aku membuka pintu, suara gesekan kuncinya seperti jeritan di keningan malam. Rumah itu panas. Aku menyalakan AC untuk mendinginkan, tapi justru hal itu membuatku menggigil. Sinta tidak menyambutku di pintu. Aku mendapatinya sedang duduk di ruang tamu. Dia tidak menangis, tidak juga terpaku. Dia sedang duduk tegak. Kedua tangannya memegang erat sebuah gelas berisi air putih. Dia mendengar langkahku. Kepalanya menoleh, wajahnya pucat, tapi bukan pucat ketakutan atau kesedihan. Ini adalah pucatnya seseorang yang sedang menghitung resiko, memetakan strategi. Matanya yang biasanya tajam kini menjipit, menganalisaku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gimana? Tanyanya, suaranya datar, tidak selaras dengan kepanikan dan kesedihan yang baru saja kutinggalkan di jurang bau tadi. Aku menggeleng. Air mata akhirnya menetes. Rasa hancur yang kusimpan selama perjalanan akhirnya meluap sudah, tak terbendung lagi. Sinta, ini benar-benar mengerikan. Banyak yang meninggal. Dia mengangkat tangan menghentikanku. Ya, aku udah tahu. Udah muncul di berita, di sosmed. Sekarang duduk, dengerin aku, katanya dingin. Aku terpaku di tempatku berdiri, tak sanggup bergerak. Duduk dong mas, hardiknya. Suaranya tiba-tiba meninggi. Aku menjatuhkan diriku ke sofa di depannya. Dinas pendidikan sudah telepon. Tanyaku gagap. Mereka akan rapat besok pagi. Jawabnya singkat. Dia meneguk airnya, lalu meletakkan gelas itu perlahan. Kamu harus siap. Kamu harus ingat, ini adalah musibah, kecelakaan. Bukan salah siapa-siapa, apalagi salah kamu. Tapi itu salahku, Sinta. Kita pakai truk karena kita korupsi uang mereka. Kalau saja kita pakai bus seperti rencana awal, mungkin ini gak bakal terjadi. Jangan pernah mengatakan kata korupsi itu lagi. Desisnya, tubuhnya membungkuk ke depan, matanya menyala. Kamu dengar aku, mas? Jangan pernah. Itu adalah keputusan efisiensi sekolah. Titik. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di atas karpet. Suaranya berat menekan. Kamu akan bersikap sebagai kepala sekolah yang berduka. Kamu akan menyatakan bela sungkawa yang mendalam. Kamu akan bekerja sama dengan tim investigasi. Tapi ingat baik-baik, kamu gak akan
dengan alasan apapun membuka mulut soal adanya pemangkasan anggaran demi keuntungan pribadi. Sekali saja kamu mengaku, habis karirmu, Mas. Paham? Aku melihatnya, wanita yang kucintai ini, yang di saat segelap ini hanya memikirkan penyelamatan diri. Rasa takut padanya bercampur dengan rasa jijik yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Dan uangnya, bisiku, diam soal uang. Itu urusanku. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melewati badai ini. Jika kamu jatuh, berarti kita semua jatuh. Ingat itu. Dia berhenti di depanku, menatapku dengan nyala. Sekarang mandi. Kamu bau kayak kuburan. Besok kita hadapi bersama-sama. Kalimat terakhirnya terdengar seperti ancaman, bukan janji. Bersama-sama dalam dunianya, berarti aku yang harus maju ke depan sementara dia mengendalikan tali dari belakang. Aku berjalan ke kamar mandi, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Saat aku melepas pakaian kotor itu di balik pintu yang tertutup, aku mendengar suara berbisiknya. Aku mendekatkan telinga. Dia sedang menelpon seseorang. "Iya Bu, ya ampun, kami juga sok banget deh. Truknya kan juga sudah kami cek ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Arisan, soal arisan, jangan khawatir, uang aman." Suaranya ramah, penuh empati palsu. Aku merosot di lantai kamar mandi, air pancuran yang hangat mengguyur tubuhku yang dingin. Selesai mandi, aku menggantungkan handuk. Ketika aku membuka pintu kamar mandi, uap hangat menyembur ke ruangan yang dingin. Sinta sudah tak lagi menelpon. Dia berdiri di depan cermin yang ada di dinding, menyisir rambutnya dengan gerakan tenang untuk seseorang yang baru saja melalui malam seperti ini. Dia menangkap pandanganku di cermin. "Udah selesai?" tanyanya, seolah menanyakan apakah aku sudah cuci piring. Aku ngangguk, tak sanggup berkata-kata. "Bagus, besok pagi-pagi kita harus ke sekolah lebih awal. Rapat dengan dinas pendidikan jam 7, katanya dengan suara datar. Tidak ada tanya, tidak ada peduli, tidak ada kata. Dia meletakkan sisirnya, lalu berbalik, matanya menyapu tubuhku dari kepala sampai kaki, lalu berhenti di mataku. "Dan Mas," ucapnya dengan nada seperti memberi peringatan, "tidur yang cukup ya. Kamu harus siap untuk besok. Kamu harus terlihat berduka. Paham?" Dia pun berjalan meninggalkanku sendirian menuju kamar tidur, meninggalkanku dengan handuk yang masih melilit tubuh. Pintu kamar tidur terkunci. Aku membalikkan gagangnya dengan pelan, mendapatinya terkunci dari dalam. Aku terduduk di lantai yang dingin, punggungku menempel di daun pintu. Inilah bersama yang dimaksud olehnya. Dia berlindung di balik pintu, sementara aku dibiarkan terjaga menghadapi hantu-hantu dalam pikiranku sendiri di kegelapan. Keesokan paginya, matahari terang benderang. Seolah lupa dengan tragedi kemarin, aku bercermin, lingkaran hitam di bawah mataku dalam, kulitku pucat. Aku terlihat persis seperti pria yang tidak diinginkan Sinta, seorang pria yang hancur dan tak berwibawa. Sinta sudah siap, tampil sempurna di ruang makan. Ketika aku keluar, dia memakai setelan formal berwarna gelap, sederhana namun elegan. Dirancang untuk menyampaikan kesedihan yang anggun. Dia menyuguhkan teh dan menatapku. "Kita berangkat dalam 5 menit, katanya, suaranya datar. Tak sedikit pun berkomentar tentang penampilanku. Mungkin dia sudah tahu komentar apapun akan sia-sia. Perjalanan ke sekolah yang hanya beberapa meter pagi itu adalah yang terpanjang dalam hidupku. Kerumunan sudah menunggu di gerbang sekolah. Ada wartawan, beberapa wali murid dengan wajah yang marah, dan orang-orang yang hanya ingin menonton. Beberapa polisi berjaga menjaga keamanan. Sinta segera menurunkan kacamata. Wajahnya tiba-tiba berubah. Senyumannya yang ramah menghilang, digantikan oleh ekspresi duka yang dalam. Dia melambaikan tangan lemah kepada kerumunan, matanya berkaca-kaca. Sebuah akting yang hebat. Dia sudah memasuki perannya. Dan aku
Seperti zombie, aku keluar dari mobil. Kakiku gemetar, sorotan kamera menyorotku. Teriakan tudingan menyambutku. "Pertanggungjawabkan Harun. Anak saya mati karena kelalaian Anda." Sinta segera meraih lenganku, mencubitnya keras melalui lengan bajuku. Pura-pura sedih, mengangguk. Bisikan tajam di sela-sela senyum palsunya pada kerumunan. "Jangan kelihatan takut." Tapi sudah terlambat. Aku sudah terlihat takut. Aku sudah terlihat bersalah. Dan ketika kami berjalan melewati kerumunan itu menuju gerbang sekolah, sebuah teriakan melengking dari seorang ibu terdengar. "Pembunuh! Kamu sudah membunuh anak saya!" Kata itu, pembunuh, menggema berulang di telingaku. Dan untuk pertama kalinya aku melihat Sinta kehilangan kendali sesaat. Senyum palsunya luruh, digantikan oleh ekspresi panik dan kemarahan di matanya sebelum dia berhasil menyusun kembali topengnya. Dia menarik lenganku lebih keras, mendorongku masuk ke dalam halaman sekolah. Saat-saat berikutnya adalah serangkaian dari penyelidikan, pertemuan dengan dinas pendidikan, dan tekanan mental yang semakin menjadi. Setiap pagi, kerumunan masih berkumpul di depan sekolah. Spanduk-spanduk hitam terpasang. "Kepala sekolah pembunuh, gantikan nyawa anak kami." Aku semakin terpuruk. Bisikan-bisikan itu kini tidak hanya datang di saat sunyi. Mereka menghantuiku bahkan di tengah rapat penting. Aku tak tahu apakah aku dihantui atau itu semua hanya halusinasi. "Harun? Harun, apa Bapak dengar pertanyaan saya?" Suara kepala dinas pendidikan memecah konsentrasiku. Aku tergagap. "Maaf Pak, bisa diulangi Pak?" "Kenapa Bapak memilih truk? Padahal dana yang terkumpul cukup untuk menyewa bus yang layak." Pertanyaan itu diulangi dengan nada yang lebih tegas. Untuk pengalaman yang lebih berkesan dan efisiensi anggaran," jawabku lemah. Mataku tak sengaja menatap jendela. Di sana, untuk sesaat kulihat bayangan seorang anak dengan seragam compang-camping, kepala yang tak lagi utuh dan dipenuhi darah, menatapku dengan tatapan penuh amarah. Aku mengedipkan mata dan bayangan itu hilang. Aku benar-benar tak lagi bisa fokus dalam rapat tersebut hingga rapat usai. Sedangkan Sinta di rumah semakin tak tertahankan tingkahnya. Dia menyalahkanku atas segala hal, atas reputasinya yang hancur, atas hilangnya kesempatan untuk membeli mobil dan emas, dan tatapan sinis tetangga sekitar. Kenapa memiliki istri cantik harus seberat ini? Lihat apa yang kamu sudah lakukan. Aku bahkan gak bisa lagi pergi arisan. Mereka semua membicarakanku. Tapi Sinta, kamu yang menyuruhku, kataku lemah. Dia mendekat dengan cepat. Jangan pernah mengatakan itu. Kalau kamu gak goyah, kita gak akan ada dalam situasi ini. Dia beranjak dan pergi meninggalkan aku sendirian. Malam itu, halusinasiku mencapai puncak. Bayangan hitam yang kulihat sebelumnya kini memiliki bentuk yang lebih jelas. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Mereka berjalan di plafon rumah dengan posisi terbalik, mulutnya seperti berbisik sambil menatapku. Pembunuh, koruptor, serakah. Tidak, pergi. Aku menjerit dan memejamkan mata. Sinta membuka pintu, wajahnya masam. "Apalagi sih Mas? Udah gila kamu ya?" "Sin, aku lihat sesuatu Sin," gumamku. Dia mendecakkan lidah. "Itu cuma imajinasimu. Halu kamu Mas." Tapi yang lebih mengejutkan, beberapa malam kemudian, giliran Sinta yang mulai terganggu. Aku terbangun oleh teriakannya di tengah malam. Jangan mendekat." Ku nyalakan lampu. Sinta terduduk di tempat tidur, wajahnya pucat. "Mas, ada anak kecil di sana Mas. Dia nangis, panggilku Bu Guru." Bisikan gemetar menunjuk ke sudut kamar. Aku memandangi sudut itu kosong. Tapi saat itu aku merasa tidak gila sendirian. "Kamu juga ngalaminya ya?" tanyaku. Dia menggereng keras. "Gak, aku cuma mimpi buruk aja." Tapi kejadian itu terus berulang. Seminggu kemudian, Sinta mulai kehilangan kendali. Suatu pagi, aku menemukannya berdiri di depan cermin, berbicara sendiri seperti orang sinting. "Mereka gak bakal bisa buktiin apa-apa.
Aku yang mengendalikan situasi ini, bisiknya pada bayangannya sendiri. Sinta, apa yang terjadi sama kamu, Sin? Tanyaku. Dia menoleh cepat. Gak ada apa-apa. Tapi aku tahu sesuatu sedang berubah. Sinta mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang tak seperti biasanya. Dia menolak menjawab telepon dari nomor yang tidak dikenal. Yang paling aneh, dia mulai menumpuk barang-barang di depan pintu dan jendela setiap malam, seolah ingin menghalangi sesuatu atau seseorang untuk masuk. Suatu malam, aku terbangun oleh suara tangisan. Aku menemukan Sinta di ruang tamu, duduk dalam gelap, mengguncang-guncangkan kalung emas yang baru dibelinya dengan uang hasil korupsi. Mereka menginginkan ini kembali, tapi ini kan punya aku. Aku yang berhak. Bisiknya apa? Sinta, mungkin kita harus mengembalikan uangnya. Dia menatapku dengan tatapan liar. Enggak, itu enggak mungkin. Ini hasil jeripaya kita, Mas. Jeripaya? Ini hasil kerja keras para korban. Aku tersenyum miris. Diam. Ia sejenak terdiam, matanya bergerak liar ke sana kemari. Mereka di sini. Mereka ingin membunuhku, Mas. Teriaknya histeris. Siapa? Mereka, wali murid dan anak-anak itu. Aku lihat Bu Rina tadi di dapur. Dia ngelurin tangannya yang penuh darah sama aku, Mas. Aku mendekatinya pelan. Sinta, gak ada siapa-siapa di sini. Enggak, kamu gak lihat. Dia tertawa getir. Mereka itu cuma menampakkan diri sama aku karena tahu jika aku adalah dalangnya. Tapi Mas, aku gak bakal nyerah karena aku gak takut sama mereka. Dia berlari ke kamar lalu mengunci pintu. Keesokan paginya, aku menemukan kamar kosong, lemari pakaian terbuka lebar, dengan sebagian besar pakaian dan perhiasan Sinta hilang. Di meja rias terdapat secari kertas. Aku gak tahan lagi. Aku harus pergi. Jangan cari aku. Dia juga mengambil semua uang yang tersisa, tabungan terakhir, dan uang arisan yang seharusnya ia kembalikan pada ibu-ibu, total puluhan juta. Aku menghubungi pihak kepolisian. Hatiku sudah benar-benar hancur. Bagaimana bisa wanita yang selama ini ku kagumi kecantikannya, kekuatannya, kecerdikannya, akhirnya tumbang oleh rasa bersalahnya sendiri. 2 hari kemudian, seorang polisi datang membawa kabar mobil travel yang ditumpangi Sinta menuju kota tetangga terlibat kecelakaan di jalan pegunungan yang sama, di jurang yang hampir sama persis di mana truk-truk sekolah itu jatuh. Sopir mengatakan, sebelum kecelakaan wanita itu terus-menerus berteriak meminta maaf pada seseorang. Kata polisi itu, mayat Sinta tidak bisa dikenali dengan mudah, tapi tasnya yang berisi uang dan perhiasan tetap utuh. Ironisnya, kalung emas yang selalu dibanggakannya, yang dibeli dengan uang korupsi, ternyata masih melekat di lehernya yang sudah tak berbentuk. Aku menyerah. Di persidangan beberapa minggu kemudian, aku mengaku pada semua tuduhan korupsi, penggelapan dana, lalai hingga menyebabkan kematian. Aku bercerita semuanya, termasuk tentang tekanan Sinta, tentang rasa takutku, tentang keserakahanku sendiri. Pengacaraku mencoba membangun narasi bahwa aku korban manipulasi istri, tapi aku hentikan. Saya yang memegang tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Saya yang seharusnya mengatakan tidak, kataku dengan tegas. Aku divonis 10 tahun penjara. Vonis yang terasa ringan dibanding beban yang kupikul seumur hidupku. Di dalam penjara, jauh dari keramaian, bisikan-bisikan itu perlahan mereda. Kadang, di malam yang sunyi, aku masih membayangkan suasana pagi itu. Anak-anak yang ceria, orang tua yang penuh harap. Ya, selama ini aku terlalu bodoh. Aku membiarkan terjadi demi seorang istri yang cantik dan sebuah mobil yang bahkan belum sempat ku miliki. Dan kini yang tersisa tinggallah rasa bersalah seumur hidupku. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Andik ya. Waduh, Pak Harun, sang kepala sekolah ini. Aduh, takut banget sama istri. Bukan, ini beda ya, takut sama menghormati itu beda. Kalau di sini jelas Pak Harun takut sama istri dan dia mengabulkan semua permintaan istrinya, bahkan
dengan cara kotor pun dia lakukan ya, disuruh korupsi dia korupsi. Dan bukan masalah korupsi aja, di sini membahayakan nyawa orang banyak teman-teman ya. Ada beberapa truk coba itu ya. Dan pada akhirnya si Santi ya, istrinya Santi ini akhirnya mendapat ganjaran, dan juga Pak Harunnya sebagai kepala sekolah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan harus masuk ke dalam penjara. Tapi di dalam tuh dia merasa lebih tenang ya, karena biasanya kan hari-harinya dilalui dengan omelan-omelan sang istri dan segala macam ya. Aduh, istrinya parah banget ya. Tapi sedikit sih teman-teman ya tentang kisah barusan. Kalau bahas dari kisah barusan, jadi ini mungkin buat saya juga, buat teman-teman di rumah kan, mungkin beberapa kali ya teman-teman mungkin ada, nggak harus di sekolah lah ya, nggak harus di sekolah, tapi ada kegiatan jalan-jalan, acara di luar kota untuk minim budget, akhirnya pakai truk atau pakai kendaraan yang bukan pariwisata. Nah di sini bedanya gini teman-teman, kalau mobil-mobil atau bis-bis pariwisata itu mereka punya asuransi khusus ya, karena memang ditujukan untuk para wisatawan. Jadi itulah perbedaannya dengan bis-bis yang lain ya, dan juga memang dia jalannya nggak tiap hari gitu, nggak tiap hari. Jadi memang jalannya hanya pada saat-saat tertentu, dan yang pasti sopirnya juga beda lah ya, sopirnya beda, kendaraan juga pasti lebih diperhatikan. Jadi alangkah baiknya pakai bus-bus yang memang diperuntukannya ya. Kalau truk udah jelas, truk itu kan buat ngangkat barang, bukan buat ngangkat manusia. Dari sini aja udah nggak bener nih untuk apa namanya, Pak Harunnya ya. Dan ya itulah teman-teman ya, semoga bisa menjadi hikmah, bisa kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Semoga apa yang terjadi dengan Pak Harun bisa menjadi kaca untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada Mas Andik ya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah Rukiat dong Mas Andik. Aduh, Rukiat keren banget tuh. Saya tunggu pokoknya ya kisah Rukiat ya. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.